Di balik rimbun bambu yang tak pernah benar-benar diperhatikan manusia, terdapat sebuah kerajaan mungil setinggi genggaman tangan bernama Leaflik. Kerajaan ini dihuni para peri daun, makhluk kecil dengan sayap tipis berkilau seperti serpihan cahaya pagi. Mereka hidup harmonis menjaga daun, tunas, dan batang muda di seluruh penjuru hutan. Di antara mereka, ada peri muda bernama Nira. Setiap pagi, ia selalu menjadi yang pertama bangun. Dengan semangat, ia mengeluk permukaan daun-daun kecil yang baru tumbuh dan memastikan warnanya tetap hijau cerah. Nira memang belum menjadi peri dewasa, tetapi hatinya selalu penuh keinginan untuk membantu. Namun suatu pagi, segala sesuatu berubah. Saat Nira memeriksa tanaman-tanamannya, cahaya matahari mendadak meredup, seolah awan gelap turun tanpa suara. "Hah? Kenapa tiba-tiba gelap begini?" gumamnya. Ia menunduk, dan hatinya terkejut. Daun-daun yang biasanya segar mulai pudar warnanya. Beberapa bahkan tampak kering. Tak lama, terdengar bisik-bisik cemas dari para peri lain. "Daunku mengering," keluh seorang peri. "Tanaman kita tidak mendapat cahaya, ini buruk," ujar yang lain. Nira tahu ia harus bertindak cepat. Dengan lentera daun kecil yang biasa digunakannya untuk melihat malam hari, ia berlari menuju balai tetua. Para tetua Leaflik sudah menunggunya. Wajah mereka terlihat murung. "Nira," kata tetua pertama, "kau datang pada waktu yang tepat." "Apa yang terjadi dengan kerajaan kita, tetua?" tanya Nira. Tetua kedua menghela napas. Cahaya kehidupan Leaflik meredup. Untuk menghidupkannya kembali, kita membutuhkan cahaya biji raksasa. Namun biji itu hanya muncul bila ada keberanian sejati, tambah tetua ketiga. Nira menggenggam tangannya lebih erat. Ia memang takut, hutan luar bukan tempat yang aman bagi peri kecil sepertinya. Tetapi ia tak sanggup membayangkan Leaflik runtuh. "Kalau begitu," katanya mantap, "izinkan aku mencarinya." Para tetua saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Dan begitu itulah, Nira memulai perjalanan besarnya. Hutan luar sangat berbeda dari wilayah kerajaan. Bayang-bayang pohon menjulang tinggi, jamur raksasa berdiri seperti payung tua, dan suara-suara samar membuat bulu kuduk meremang. Meski begitu, Nira terus berjalan. Di bawah jamur besar dengan warna ungu pekat, ia melihat bayangan bergerak. "Ah! Siapa di sana?" serunya. Dari balik batang jamur, muncul sosok peri. Sayapnya tampak robek dan kusam. "Tenang," katanya pelan, "aku bukan musuh. Namaku Raut." Nira menatapnya cermat. "Kau terluka?" Raut tersenyum getir. "Aku sudah lama di luar Leaflik. Aku pergi karena merasa tak berguna." "Kau tidak boleh berkata begitu," ujar Nira lembut. "Setiap peri punya cahaya." Raut menunduk, terkejut dengan kebaikan Nira. "Apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini?" "Aku harus menemukan biji raksasa. Tanpa itu, Leaflik bisa lenyap." Keheningan mengalir di antara mereka. Setelah beberapa saat, Raut menghela napas. "Aku tahu jalan menuju tempat biji itu, tapi aku belum siap kembali ke Leaflik." Nira tersenyum kecil, menatapnya dengan harapan. "Kalau begitu, bantu aku dulu. Setelah itu, pulanglah bersamaku." Pelan-pelan, Raut mengangguk. "Baik. Mari kita temukan cahaya itu." Perjalanan mereka membawa keduanya mendaki pohon tua, pohon tertinggi di seluruh hutan. Angin berembus kencang saat mereka memanjat, membuat ranting-ranting bergetar. Nira hampir terpeleset,
namun Raut selalu ada untuk menopongnya. "Nira," ujar Raut, "jangan lihat ke bawah." "Aku berusaha," balas Nira sambil gemetar. Akhirnya mereka tiba di puncak. Namun di sana tidak ada biji, tidak ada benda apapun, hanya cahaya lembut yang menggantung seperti kabut keemasan. "Raut, apakah kita salah tempat?" Raut menggeleng. Biji itu muncul bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian. Nira menutup mata, menggenggam lentera daun. "Aku memang takut, tapi aku lebih takut kehilangan rumahku." Cahaya dari lentera itu mulai membesar, semakin terang, hingga cahaya lembut di sekitar mereka berpendar menyatu. Dari sinar itu, perlahan muncul sebuah biji emas kecil yang berdetak seperti jantung. "Nira, kau berhasil," seru Raut. Mereka bergegas kembali ke Leaflik. Ketika para peri melihat mereka membawa biji emas, seluruh kerajaan berseru gembira. Nira menanam biji itu di pusat kerajaan, dan seketika cahaya keemasan menyebar ke seluruh penjuru. Daun-daun kembali hijau, tanaman kembali hidup, dan Leaflik bersinar cerah seperti sebelumnya. Namun Raut berdiri agak jauh, tampak ragu. "Aku tidak yakin aku pantas kembali," bisiknya. Nira menghampirinya dan meraih tangannya. "Semua peri pantas pulang." Leaflik selalu menunggu. Untuk pertama kalinya, Raut tersenyum dengan damai. Sejak hari itu, Leaflik bersinar lebih terang dari sebelumnya. Semua peri tahu bahwa bahkan peri terkecil pun bisa menyalakan cahaya yang besar, asal ia memiliki keberanian untuk mencoba.